Baik anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali di kelas geografi. Ini Ibu sedikit review. Kita nggak apa-apa ya langsung karena materinya sangat banyak. Ya, Bu. Jadi di kelas 10 itu Ya. adalah materi kebanyakan fisik dan geografi fisik, geografi yang berupa alam, dan itu materinya sangat padat dan kebanyakan hafalan. Jadi nggak usah pakai itu dulu ya. Istilahnya kalau di buah hati namanya alpha zone. Jadi kayak buat kamu seneng dulu, bahagia dulu gitu ya. Ibu yakin kamu semua bahagia kan? Ya, bahagia? Bahagia, Bu. Bahagia. Bahagia, Bu, bahagia. Kalau bahagia mana senyumnya? Aduh, bentar ya, Ibu ininya habis baterainya. Lupa dicas nih. Jadi kemarin kita sudah membuat player di IG ya tentang yang tadi posting peta gitu ya. Sambil lihat di layar, kelihatan ya di layar ya, muncul. Jadi peta sempat kita bahas kemarin, syaratnya dia harus punya apa nak? Yang namanya peta dia harus punya skala. Skala. Kalau yang tidak punya skala, dia dinamakan Dena. Nah, jadi secara umum peta itu gambaran muka bumi. Bumi kita yang berbentuk bulat. Bulatnya tidak bulat sempurna seperti bola sepak bola itu. Tapi dia bulatnya bulat pepat. Jadi di kutub utara dan di kutub selatannya bumi itu agak datar. Agak bantet istilahnya. Jadi bulatnya bulat pepat dibilang. Kenapa bisa pepat? Karena ada gerak rotasi bumi. Selain rotasi bumi, bumi juga berevolusi mengelilingi matahari sepanjang 1 tahun kurang lebih ya. Kalau rotasinya kurang lebih 24 jam. Itu tiap hari sampai hari kiamat. Sampai hari akhir ketika Allah sudah tentukan hari akhir itu ya. Bumi itu terus bergerak. Selain geraknya itu mengelilingi matahari dan pada porosnya, di dalam bumi pun juga terjadi pergerakan, namanya pergerakan lempeng. Nah, nanti kita belajar tentang lempeng anak-anak. Kamu nggak sadar bahwasanya kamu lagi di rumah, duduk manis, duduk anteng, di depan komputer, lagi belajar, atau main game, atau lagi makan. Kamu nggak sadar, nak, sesungguhnya bumi kita selalu bergerak. Selalu gempa bumi. Selalu seisme. Tapi skala Richternya sangat kecil. Tidak berasa oleh kamu. Makanya kalau di Al-Quran itu, Ibu lupa mungkin nanti sambil diingat-ingat ya. Artinya kurang lebih bahwasanya manusia itu nggak ada yang tahu. Kamu nggak akan nyangka bahwa sesungguhnya bumi itu selalu bergerak. Apakah kamu mengira bahwa bumi itu diam? Jawabannya? Tidak. Ya, tidak, Bu. Bergerak, udah gerak rotasi, gerak revolusi, gerak lempeng-lempengnya juga. Itu bumi kita. Nah, terus akhirnya seiring perkembangan ilmu, kita kepo kan, manusia itu kepo. Bumi kita itu kayak gimana sih bentuknya? Udah pasti bulat, tapi maksudnya permukaan buminya. Nah, akhirnya muncullah ilmu kartografi, ilmu yang mempelajari peta. Digambarlah bumi kita pada sebuah bidang datar, pada wilayah yang bidangnya, wilayah yang datar, bukan flat earth, tapi menggambarkan bumi yang bulat itu dalam sebidang kertas. Kalau zaman dulu nggak ada kertas, di mana? Di batu.
di pelepah pelepah pohon, di daun. Pokoknya di bidang yang datar digambarkan itu bentuk muka bumi kita dengan skala. Ya, nanti kita akan menghitung skala anak-anak. Kemarin sudah dicari artinya, insya Allah sudah paham ya. Ingat, syaratnya dia harus punya skala. Lalu next lagi, ini enggak ya kemarin, kalian jenis-jenis peta. Jadi peta umum itu ada peta korografi, ada peta topografi. Kalau korografi dia yang menampilkan permukaan bumi seluruh. Bu, Ya? Saya Ya? izin Bu dipanggil orang tua saya, Bu. Saya izin dulu Bu ya. Dipanggil Siapa? Bu sama orang tua. Saya Bu, Jihad Bu dipanggil. Oh, Jihad. Oke, Ya. siap. Kalau izin sebutin namanya ya. Soalnya Ibu nyari-nyari dulu. Ini kan nggak semuanya muncul. Ibu lihat di slide berikutnya dulu. Ya. Oke, siap. Next lagi ya, jenis-jenis peta ada korografi dan topografi. Nah, kalau korografi itu menampilkan seluruh permukaan buminya. Bisa juga sebagian muka bumi. Kalau seluruh muka bumi, kita mencontohkannya dengan peta dunia. Kalau sebagian dari muka bumi, regional benua tertentu. Nah, kalau di gambar ini benua apa ya kira-kira? Halo? Benua apa anak-anak? Eropa, Bu, Eropa. Oke, ini benua Eropa. Nah, peta benua Eropa itu kategorinya adalah klasifikasi dari peta korografi. Peta dunia juga, peta dunia itu masuknya ke jenis peta korografi. Wilayahnya luas ya, lebih luas lagi yang peta dunia, hampir seluruh bumi. Berikutnya ada peta topografi. Peta topografi itu topografi adalah tinggi rendah muka bumi, atau bahasa lainnya adalah relief. Relief muka bumi. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Nah, biasanya peta topografi itu menggunakan pewarnaan atau bisa juga garis kontur. Nanti kita juga belajar garis kontur kelas 12 anak-anak. Nah, ini untuk peta topografi dengan warna. Mungkin ini pelajaran SD kamu udah hafal, udah sedikit paham gitu ya. Ibu mengingatkan lagi. Kalau warna hijau dia dataran rendah, kalau warna kuning sampai orange dia dataran tinggi sampai wilayah pegunungan atau gunung. Halo, bisa diterima? Ya. Ya, Bu, bisa. Ya, Bu. Oke. Nah, Bu. Insya Allah udah bisa ya. Klasifikasi peta umum ada korografi, ada topografi. Next lagi ada peta berdasarkan skala. Kemarin beberapa siswa ada yang belum mencantumkan peta berdasarkan skala. Jadi ada yang belum lengkap. Tapi Ibu sampaikan kembali sebagai pengingat. Peta berdasarkan skala itu terbagi 5. Ada kadaster, skala besar, skala sedang, skala kecil, skala geografis. Nah, kalau peta kadaster itu peta yang skalanya sangat besar. Tapi angkanya gimana kamu lihat? Peta kadaster, petanya besar, tapi angkanya kecil. Jadi peta kadaster itu kayak kamu melihat foto kalau di zoom in, gambarnya jadi gimana? Jadi besar nggak? Besar. Misalkan Ibu punya fotonya Muhammad Naufal. Muhammad Naufal Ibu zoom in, Ibu gedein. Rambutnya Naufal jadi terlihat. Oh, rambutnya Naufal ternyata diwarnain. Pas di zoom in kelihatan warnanya apa namanya? merah ubi gitu ya. Itu ungu ya kalau ubi ya. Merah darah misalkan. Contoh Ibu contoh doang. Nah, itu ketika men-zoom in-kan gambar atau foto, itu sedang melakukan kegiatan skala yang sangat besar. Jadi lebih detail nggak kalau peta skala sangat besar? Detail ya? Oke. Tapi dia angkanya kecil.
Nah, jangan sampai ketukar ya. Kalau sangat besar angkanya kecil, kalau sangat kecil angkanya besar. Jangan ketukar nanti kalau ada di soal ujian akhir semester. Berikutnya peta skala besar, ini sudah tahu dihafalkan juga ya, kurang lebih 5.000 sampai 250. Skala sedang 250 sampai 500. Skala kecil 500 sampai 1 juta. Lalu ada geografis, skala sangat kecil. Nah, ini kalau di foto dia di zoom out ya. Dari jauh nggak melihat gambarnya kalau peta skala sangat kecil. Jauh. Jadi hampir seluruh bumi bisa kelihatan dengan peta skala sangat kecil. Itu skalanya 1:1 juta, lebih dari 1 juta. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau peta skala sangat kecil, angkanya besar, wilayahnya luas yang dilihat. Halo, bisa diterima? Bisa, Bu. Kalau di zoom out, jadi kelihatan semuanya kan? Iya. Iya. Misalkan Ibu lagi meng-zoom out fotonya Nazir. Fotonya Nazir sedang berdiri lagi mau PTS kemarin ya, kan seluruh badan misalnya. Ibu zoom out dari rambut sampai kaki kelihatan semua fotonya Nazir. Tapi ketika Ibu zoom in, yang kelihatan misalkan hanya rambutnya si Nazir aja gitu. Nah, ketika di zoom in jadi sangat besar, kalau di zoom out dia menjadi sangat kecil. Tapi wilayahnya luas. Kalau yang kadaster ini wilayahnya sempit. Contohnya misalkan RT kamu, RW atau kelurahan wilayah tempat tinggal kamu itu biasanya menggunakan peta kadaster. Atau para arsitek bikin rumah, bikin kafling perumahan. Nah, itu menggunakan peta kadaster. Baik, itu adalah klasifikasi peta berdasarkan skala. Fungsi peta sudah tahu, Ibu, kita lanjut ke komponen ya, komponen kelengkapan peta. Sebelumnya kita lihat gambar berikut dulu. Oke, kamu lihat. Baik, jadi yang namanya peta, tadi kan salah satu syarat utamanya dia harus punya apa anak-anak? Judul. Skala. Harus punya skala. Tapi ternyata nggak cuma sampai di skala doang. Yang namanya peta itu harus indah, rapi, bagus, mudah dibaca, nggak aut-autan, harus sesuai dengan gambar. Salah dong ya. Berarti tidak sesuai, kamu tidak membuat petanya tidak sebenarnya gitu. Nah, jadi yang namanya peta itu ternyata pas dibuat, kita gambar, ada komponen kelengkapannya. Yang pertama, peta itu harus dikasih garis tepi. Dikasih border. Kalau nggak dikasih border, nanti petanya diambil orang. Wilayahnya diambil orang. Kayak kita di Indonesia. Sama Malaysia, rebutan pulau mulu nggak? Pernah dengar nggak ceritanya anak-anak? Di bagian apa namanya utaranya Kalimantan, dekat rumahnya kakak alumni kamu angkatan 2, itu di Tarakan, itu berbatasan dengan Malaysia. Di situ ada pulau, dulu namanya Sipadan dan Ligitan. Itu dibawa sampai ke pengadilan internasional, Indonesia kalah. Akhirnya Sipadan dan Ligitan itu lepas dari Indonesia, menjadi hak miliknya Malaysia. Padahal dari teritori lokasinya dia masuk ke Indonesia. Sedih anak-anak, kita nggak punya backingan ya. Kalau Malaysia itu masih punya backingan siapa? Negara mana yang bisa nge-backup Malaysia? Inggris. Betul. Jadi kita dijajah Belanda, tapi Belanda tidak bantuin kita gitu ya. Tapi kalau Malaysia dijajah Inggris, Inggris masih nge-backup Malaysia gitu. Ya udah akhirnya
kita harus merelakan 2 pulau. Ternyata kenapa Malaysia ngotot banget harus punya 2 pulau itu? Di bawahnya kedua pulau itu adalah sumber gas alam. Jadi di daerah Kalimantan itu selain banyak sumber minyak bumi, juga banyak ditemukan titik-titik sumber gas alam. Perhatiin anak-anak, salah satu perang yang ada di bumi kita ini, di dunia ini, salah satunya pasti rebutan apa? Salah satunya pasti karena rebutan Sumber daya. alam. Kenapa Belanda jajah kita bertahun-tahun, nak? Gara-gara itu mau nguasain kayak ada rempah-rempah. Itu kan Bu, gara-gara itu Bu mau Kita nguasain punya sumber rempah-rempah. daya alam rempah-rempah kan? Iya Bu, dikuasain. Kita punya keindahan alam yang nggak dipunya Belanda kan? Iya, aja. Pasti rata-rata para penjajah atau perang-perang itu salah satunya ada prinsip untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Kayak misalkan di Myanmar kemarin ya, ada suku Rohingya, ya masih ingat nggak ceritanya? Myanmar. Di Rohingya yang orang Muslimnya diusir ya dari perkampungannya ya, diusir, dibunuh, rumahnya dibakar. Ternyata pas kesini-sini diteliti oleh para wartawan, para pers dunia, ternyata di bawahnya pemukiman Rohingya itu ada sumber gas alam juga anak-anak. Jadi harus digusur karena mau digali gas alamnya. Itu kayak gitu ya. Kok kita jadi kemana-mana? Balik lagi. Komponen peta, yang pertama ada garis tepi, dikasih border biar cakep. Lalu ada lettering itu penulisan. Nah, ini dikasih nama Kecamatan Kembaran, dikasih nama juga kabupatennya. Penulisannya harus rapi. Biasanya rata-rata menggunakan huruf kapital ya, terutama judul. Nah, ini judul peta nih. Judul peta juga wajib harus dikasih nama. Ini peta, ada peta nih, tapi peta apa? Si garis warna gitu ya Bu, kayak jalan apa gitu, kereta Iya, gitu harus kan Bu. dikasih warna. Nih, kayak merah ini, garis merah ini jalan kan? Jalan. Nah, terus ada legenda. Legenda itu keterangan simbol. Kayak logo gunung gitu Bu, kayak ada gambar gunung kayak kalau gunung, simbol sungai. itu misalkan, kalau gunung apa misalkan segitiga. Iya, ada. Ternyata segitiga itu artinya gunung gitu. Nah, tempat wisata aja itu adalah segitiga itu adalah simbol, lalu gunung apinya adalah legenda. Legenda itu keterangan dari simbol. Lalu ada warna, tadi misalkan warna hijau dataran rendah, warna oranye dataran tinggi. Kalau ini kan digambar peta ini ya, peta pemukiman nih kayaknya. Pemukiman. Yang hijau sawah misalkan. Yang biru laut, kayak ada biru laut gitu. Yang biru. Ini ada keterangannya di sini ya, tapi nggak kelihatan. Lalu ada insert peta. Insert peta itu adalah peta kecil yang menggambarkan lokasi peta ini ada di mana. Oh, ternyata Kecamatan Sokaroja yang berada di Kabupaten Banyumas itu posisinya di sini nih, kamu lihat yang warna kuning. Jadi ini semua adalah Kabupaten Banyumas, terbagi dari banyak garis-garis ya, potongan-potongan seperti ini adalah wilayah kecamatannya. Nah, Sokaroja itu di sini, di wilayah yang berwarna kuning. Lalu ada skala peta. Skala peta ini wajib untuk bisa mengetahui jarak yang ada di peta. Jadi kita bisa mengukur jarak sesungguhnya. Berikutnya ada orientasi, dikasih arah mata angin. Jangan lupa, di geografi arah mata angin itu penting. Pasti patokannya adalah arah utara. Siap? Bisa diterima? Anak-anak ajan, tapi Ibu sebentar ya, ini Ibu menjelasin skala. Lalu berikut lagi, ada sumber dan tahun pembuatan. Tahunnya bertahun berapa? Ketika bikin peta harus ditulis sumbernya dari mana. Biasanya kalau bikin peta rata-rata sumbernya peta dasar itu didapat dari Badan Informasi Geospasial. Itu adalah badan di bawah Presiden langsung yang ditugaskan oleh Presiden untuk memetakan seluruh wilayahnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas di utara sampai pulau apa di selatan?
Pulau yang paling selatan di Indonesia namanya pulau apa anak-anak? Selatan tuh bawah Jawa. Natuna ya, Bu? Natuna di utara. Ini pulau yang ada di selatan? Maroke. Ada yang tahu? Bu. Depannya N. Depannya N, belakangnya A. 5 huruf. Merak. Oh, Merak pelabuhan. Oh, apa ya? Salah. Merauke salah. Buat PR ya. Buat PR ya. Pulau paling selatan yang ada di Indonesia, yang langsung berbatasan dengan Australia. Pulaunya bagus banget. Pasirnya putih, lautnya biru, bahkan biru toska gitu. Saking beningnya. Pulau Nggak ada Dana, sampah. Bu. Pulau Dana. Siapa yang jawab? Pulau Dana, siapa Pulau yang jawab? Dana. Novel Ya, ya? Noval. Wih, Novel Ya, 100. Jadi pulau yang di selatan Indonesia itu bukan Pulau Rote, anak-anak. Selama ini yang ada di pengetahuan umum itu pulau selatannya Indonesia adalah Pulau Rote. Padahal sesungguhnya adalah namanya Pulau Dana. Jadi setelah Pulau Rote itu di bawahnya ada pulau kecil banget namanya Pulau Dana. Itu mau dikuasain Australia juga anak-anak, mau diambil. Tapi mohon maaf, sama Badan Informasi Geospasial udah dibikin map. Udah ada di dalam map, udah dikasih nama, dan udah dikasih namanya apa kalau itu mercusuar ya? Iya, Bu. Mercusuar dipasang bendera Indonesia. Jadi itu adalah hak miliknya Indonesia ya, pulau. Pulaunya Indonesia. Ibu udah cerita belum berapa jumlah pulaunya Indonesia? Belum. Udah perasaan. Belum, Bu. Ingat yang tanggal lahirnya Indonesia? Akhwat kali, Bu. Akhwat kali, Bu. Oh, Ahwat ya? Iya kali ya? Ya coba-coba. Jadi biar ingat jumlah pulaunya Indonesia, kamu ingat tanggal lahirnya Indonesia. Putus-putus, Bu. Tanggal berapa? 17. Bulan apa? Agustus. Apaan? Bulan 8. Tahun? 1945. 45. Jadi biar ingat, kurang lebih ya, sebenarnya pulaunya di Indonesia lebih dari 17.000 anak-anak. Tapi yang baru ke data itu kurang lebih 17 ribuan. Nah, biar kamu ingat terus, kamu ingat tanggal lahirnya Indonesia aja. 17/8/45. Jadi kalau ditanya berapa pulaunya Indonesia, ada 17.840. Oke. Mudah diingat kalau tinggal ingat tanggal lahirnya Indonesia, mudah kan? Ya, Udah. Oke, Mudah, siap. mudah. Jadi ntar kalau ketemu orang bule dari Belanda, udah hafal jumlahnya pulau. Jadi mohon maaf ya, orang Belanda nggak bisa jajah kita lagi. Gitu. Ngomongnya bahasa Inggris itu, Bu, ngomong. Kalau ditanya tanggal lahir Kan dia udah Indonesia. bisa bahasa Indonesia kali. Kelamaan ngejajah Indonesia jadi bisa bahasa Indonesia. Ya. Nah, Indonesia yang ngambil sedikit bahasa. Begitu nggak sih? Iya nggak sih? Enggak ya? Indonesia kan, Bu, yang ngambil bahasa Belanda dikit-dikit gitu. Gimana? Indonesia Kita nggak ada yang bahasa Belanda. ada bahasa Belandanya kayak gitu. Oh, Indonesia malah yang ada apa? Kapan bahasa Indonesia apa bahasa Belandanya ya? Iya. Gitu ya. Karena orang Belanda itu pintar membuat bendungan atau dam. Makanya Belanda itu adalah negara yang di bawah laut tapi nggak kebanjiran. Nanti kapan-kapan kamu baca tentang Belanda ya. Negara yang posisinya di bawah laut. Kayak Jakarta juga. Jakarta kan bagian utara adalah daratan yang posisinya lebih rendah daripada laut Jawa. Next lagi anak-anak kita ke tadi udah ya, ada judul, garis tepi,
orientasi atau arah mata angin, skala peta, legenda itu keterangan dari simbol. Oh ya, lalu ada garis bujur dan garis lintang tadi Ibu lupa, belum melampirkan. Simbol sudah, lettering, penulisannya, insert peta sudah, warna sudah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh-contoh dari simbol. Kayak misalkan ini segitiga yang tadi Ibu ceritain ya, segitiga bentuknya, simbolnya segitiga, arti simbol atau legendanya namanya gunung. Atau misalkan simbolnya pesawat terbang, legendanya adalah bandara. Atau lapangan terbang gitu ya. Atau simbolnya jangkar pelabuhan laut. kayak pelabuhan Tanjung. Maka legendanya adalah pelabuhan laut. Ulangin, simbol itu gambar yang representatif ya, yang mengartikan dari suatu tempat. Kalau legenda adalah arti dari simbol. Arti dari simbol. Lalu ada yang tadi Bu ceritanya simbol warna, hijau dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat gunung atau pegunungan, putih puncak salju, biru perairan. Satu lagi Ibu ulangin. Kalau garis lintang dia yang datar, horizontal. Kalau garis bujur dia yang vertikal, dia tegap. Jangan kebalik garis ya. Bujur vertikal. Kalau garis bujur vertikal. Kalau bujur vertikal, kalau lintang horizontal. Pokoknya kalau lintang kamu ingetnya Katulistiwa aja, ekuator. Ini contohnya di peta Indonesia ada ya. Kalau yang tegap bujur, itu dia bisa menentukan waktu garis bujur. Kalau garis lintang, dia bisa menentukan iklim atau cuaca. Makanya kita di daerah Katulistiwa, iklimnya adalah iklim tropis. Betul. Ini udah pada pinter-pinter kayaknya. Baik, anak-anak satu lagi. Ibu mau jelasin skala ya, satu doang. Habis itu udahan. Siap? Ya, Bu. Siapkan buku catatannya. Ini Ibu stop. Siap. Di screenshot aja ntar, Bu. Tulis, Bu. Sebentar ya, satu doang. Aduh, Ibu belum. Ini. Buku catatan. Nanti Ibu share. Ibu dikte, Bu. Enggak, Ibu jelaskan. Sebentar anak-anak. Oke. Halo, suara Ibu menggema? Enggak? Oke, siap. Ya, materi berikutnya kita akan belajar kelihatan ya anak-anak? Jarak peta, jarak skala ya, Bu? Betul. Jarak peta, jarak yang ada di peta. Jarak sebenarnya. Oke.
Karena kita materi berikutnya adalah menentukan skala. Nah, yang pertama kita akan mencari skala. Skala itu adalah rumusnya dengan jarak peta. Jadi kalau Ibu bilang JP itu jarak peta, kalau JS itu jarak sungguhnya. Suara Ibu masih menggema, anak-anak? Enggak ya? Enggak, Bu. Oke. Nah, kalau jarak peta itu jarak yang ada di peta, satuannya biasanya menggunakan senti. Kalau jarak sebenarnya atau sesungguhnya biasanya menggunakan kilometer atau meter. Nah, kita coba pakai soal ya, anak-anak. Misalkan diketahui Assalamualaikum, Bu. Numpang ya. Sama dengan anak-anak Ibu keluar tadi, mohon maaf. Tadi sampai sini ya. JP-nya 4 cm, JS-nya 2 kilo. Ditanya skalanya berapa? Lalu jawab. Nah, kalian masih ingat tangga meter? Tangga apa namanya? Satuan jarak? Mas. M. Kilometer. M. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Dam. Meter. M. DM. CM. MM. Nah, ini dihafalin ya. Yuk. Ini sebenarnya pelajaran SD dan SMP, tapi Ibu akan mengajarkan tentang skala itu dari yang paling mudah dulu. Sebagai pengingat materi-materi dulu ya di jenjang kamu sebelumnya. Jadi kalau dia turun, dia di apa? Dikali. Kalau dia naik, dia dibagi. Kalau oke, siap. Sekarang kita jawab. Untuk mencari skala, syaratnya itu satuannya harus sentimeter. Sedangkan di soal yang baru sentimeter apa? JP ya? JP. Nah, yang JS 2 kilometernya belum jadi sentimeter, maka JS kita ubah menjadi sentimeter. Jadi JS sama dengan 2 kilometer dijadikan sentimeter jadi berapa? Senti ke kilometer, mohon maaf, kilometer ke senti itu berapa? Turun berapa kali? 55. Kali. Berarti kalau 5 kali, nolnya tambah 25. Tambah 5. Berarti 200.000 senti. Udah dapat nih. JP-nya 4 cm, JS-nya 200.000 senti. Berarti kita langsung masukkan ke rumus. Berarti 4 dibagi 200.000. Kalau sudah seperti ini, cara menghitungnya baik pembilang itu di atas, dan penyebut itu di bawah, sama-sama dibagi 4.
Itu banding 500. Jadi sama-sama dibagi 4. Yang pembilang dibagi 4, yang penyebutnya dibagi 4. 4. Oke, berarti 4 dibagi 4? 1. 200.000 dibagi 4? 50.000. 50.000. Ya kan? Iya. Nah, berarti kita dapat skalanya adalah 1 banding 50.000. 50.000. Ini pelajaran waktu SD mungkin masih ingat ya? Iya. Enggak apa-apa, kita ingat lagi, kita ini lagi, review lagi. Sekarang next lagi. Kita yang kedua adalah mencari JP, jarak peta. Mencari jarak peta itu JP sama dengan S kali JS. JP sama dengan JS dibagi Oh, S. S. Misalkan contoh soal. Contohnya diketahui JS-nya misalkan berapa nih? Misalkan Bu, 6 Assalamualaikum. ya. Ini saya Ahmad Salahuddin, saya izin bantu ibu saya dulu ya. Halo? Iya? Saya izin bantu ibu saya dulu. Lama enggak? Hah? Sebentar, Lama sebentar Bu. Oh gitu ya, dah. Silakan. Ya, skalanya misalkan diketahui 1 banding 30.000. Oke, yang ditanya adalah JP. JP-nya berapa? Tinggal kita lihat di rumus. Nah, untuk JS, satuannya kan masih kilometer ya? Iya. Kita jadikan sentimeter. Kayak tadi lagi, JS-nya 6 kilo, kita jadikan sentimeter. Berarti kilo ke meter tadi nambah berapa? 5. 5, berarti 5. nolnya 5. 600.000 senti. Berarti langsung aja JP sama dengan JS-nya kita udah dapat. 600.000 dibagi, skalanya berapa? Skalanya 1 banding 30.000, yang kita pakai yang 30.000 aja. Penyebutnya aja. 30.000. Coret, coret. Coret, coret. Berarti 60 dibagi 3? 20. Berapa? 20. 20. 20 ya? Berarti dapat 20 senti. Nanti. Iya, Bu. Siap. Dikit lagi, Bu. Jadi dapat 20 senti kan? Ini adalah mencari JP. Next lagi kita coba yang mencari JS. Yes. Ini mudah, tapi nanti kita makin ke sana menghitung skalanya makin sulit. Bentar ya anak-anak, dikit lagi, kita sampai rumus keempat. Mencari JS. JS sama dengan JP kali S. Contoh lagi, langsung aja ke contoh soal ya. Diketahui kita dapat JP misalkan 8 cm. Skalanya 1 banding 20.000. Yang ditanya adalah JS. Nah, ini karena JP dikali S sudah sama-sama senti, kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. JS sama dengan JP-nya 8, dikali skalanya yang dipakai hanya penyebutnya. 20.000. 8 kali 20.000 berapa ya? 160.000 ya? Ya, 160. Betul tidak? Betul. Ya, 160.000 senti. Karena yang ditanya adalah JS, maka kita harus jadikan kilometer. Berapa? 160 senti ke kilo tadi kan, kalau 5. kilo ke senti turun 5. Kalau senti ke km 1,6 jadinya, Bu. Oke, berarti dibagi 100.000 ya. 1,6 kilometer.
Oke, sampai sini mudah? Sampai Udah. rumus ketiga mudah, satu lagi. Kita rumusnya ada banyak anak-anak untuk skala. Kita ada banyak. Nah, sekarang satu lagi. Kita akan mencari skala. Kita akan mencari skala dengan selisih garis lintang. Selisih garis lintang. Jadi anak-anak, tadi kan ada garis lintang, garis bujur. Itu kalau dibikin garis yang banyak, sampai 180 derajat, sampai 360 derajat, itu akan bikin setiap wilayah punya derajat lintang masing-masing ya. Kayak misalkan Indonesia berada di 6 derajat sampai 11 derajat, kayak gitu kan ya. Jadi ternyata garis lintang dan garis bujur salah satunya untuk menunjukkan lokasi suatu wilayah. Nah, lokasi suatu wilayah itu dari derajat lintangnya bisa dihitung jarak sesungguhnya, bisa dihitung jarak pada petanya, bisa dihitung skalanya. Nah, untuk setiap selisih 1 derajat pada peta itu bernilai 110,56 km. Jadi misalkan kota A ada di, nanti Ibu pakai gambar. Sekarang Ibu genapkan dulu 110,56 kilo, Ibu genapkan jadi 111 km. Diingat ya, kita pakai yang 111 saja biar mudah ngitungnya. Misalkan contoh, ini ada kota A. Kota A itu berada di garis lintang misalkan 6 derajat. Kota B ada di garis lintang misalkan 2 derajat. Ya, betul? Bisa diterima maksud Ibu? Kota A ada di 6 derajat, kota B ada di 2 derajat. Sekarang coba kamu cari selisihnya dulu. 4 Selisih derajat. kota A dan kota B itu selisihnya adalah 4 derajat. Kalau 1 derajatnya 111 kilo, maka 4 derajatnya berapa kilo? 444 kilometer. Oke, kita sudah dapat JS-nya, Nak. Berarti JS-nya adalah 444 kilometer. Ya, sampai sini bisa diterima? Bisa. Oke, next. Sekarang kita akan mencari skalanya. Pakai rumus yang tadi lagi. Skala sama dengan JP per JS. Misalkan diketahui JP-nya adalah berapa? 2 ya? 2 cm. Dibagi 400, tadi JS-nya adalah 444 km. Nah, 444 km jadikan senti dulu. Nambah 05 ya? Iya, Bu. Tuh, 2. Berarti 44.400.000. Iya, betul? Betul. Nah, ini satuannya udah sama-sama senti nih. Satuannya udah sama-sama senti. Berarti sama-sama dibagi 2. Baik pembilang atau penyebutnya sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Yang penyebutnya 44.400.000 dibagi 2. 22 juta. 22.200.000. Berarti skalanya adalah 1 berbanding 22.200.000. Kalau lebih dari 1 juta, dia kategorinya skala apa? Peta skala apa tadi? Besar apa sih tadi? Skala geografis. Lebih Ya, peta geografis. geografis. Betul. Kalau dia angkanya makin kecil, dia peta kadaster. Oke, anak-anak sampai sini bisa diterima? Bisa. Oke, ada berapa rumus sampai sini? 4. Ada 4 rumus, mencari skala, mencari JP, mencari JS, mencari skala dengan selisih lintang. Oke, sampai sini mudah? Nomor 2, Bu. Mudah, insya Allah. Oke, gimana? Nomor 2, Bu. Yang nomor? Ini Yang nomor tadi 2. nomor 2. Oke, ada muncul? Oke, boleh sambil disalin ya?
Apa dari pertama dulu? Dari pertama apa dari yang kedua? Yang Pertama. kedua belum, Bu. Jadi pertama aja, Bu. Oke, dari pertama. Oke, siap. Kalau enggak Ibu share di grup ya. Ya itu aja Bu. Ya, Ibu share di Di-share aja, Bu. grup. Tapi insya Allah sudah paham kan maksudnya? Mencari Paham. skala Udah, Bu. seperti itu. Paham, Oke. paham, Bu. Gampang ya. Ini masih pelajaran mudah. Nanti selanjutnya kita ngitung skala, bisa ngitung kemiringan lereng juga. Gitu anak-anak. Baik, anak-anak sampai sini dulu untuk materi petanya. Belum ada penugasan. Jadi pekan ini kita free, tidak ada tugas. Tapi pekan depan kita akan berhitung lagi. Siap? Siap. Yes. Nanti kalau masih bingung, masih ada yang kurang jelas, tinggal di grup Geo aja ya, di grup Geo. Ntar sharing-sharing. Tinggal sharing diskusi aja. Baik anak-anak, terima kasih perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Kamu silakan sholat zuhur, silakan istirahat, silakan makan siang. Banyak-banyak minum air putih. Kita lagi musim pancaroba, pergantian musim ke musim hujan. Lalu makan, kalau bisa makan buah mangga yang banyak. Kan sekarang lagi musim mangga gitu ya. Kenapa Allah ciptakan buah mangga? Ya salah satunya karena di situ banyak vitamin C gitu ya. Vitamin C untuk nge-backup antibodi kamu gitu ya. Iya betul? Ya, Bu. Baik, kita baca dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ya, makasih semuanya. Sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di luar nih. Sekolah kamu kemarin kena hujan, jadi gardu listriknya longsor. Oh, Bu, saya tahu, udah tahu Bu dari Pamigdad, Bu. Oh, udah diceritain ya? Iya, nih, Bu. Minta doanya Dekat itu biar. kamu yang dekat ada sungai apa gitu, Kalibus itu katanya, Bu. Di sini ada kan rawa, kayak rawa gitu. Kolam. Mana, Bu? Coba, Bu, Kelihatan mana, nggak? Bu? Lihat, Bu. Oh iya, itu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Kan. Nah, itu pakai gardu backup-an dari PLN. Lagi dibenerin Bu sekarang. Sekarang lagi dibenerin. Kelihatan ya? Kangen sekolah, Bu. Kangen sekolah ya? Bu. Ya, Bu, Iya. Sekolah kan. kamu tuh. Nanti kamu main basket di situ. Kelihatan kan? Kelihatan. Kamu kalau Ihwan kelasnya di bawah, kalau Ihwan. Ahwat di atas, Bu. Kita Kalau ada Ahmad di masjid. atas. Kenapa ada masjid, Bu? Paling ujung itu aula buat pas sholat, ini asrama kamu. Lakian sana, Bu. Ini gardunya, ini gardu yang roboh kemarin. Apa ini gardu yang ini ya? Mati lampu juga ya, Bu? Roboh mati. Jadi, nih kelihatan nggak? Tuh ada rawa gitu anak-anak. Longsor. Hitam Bu. Hitam, Bu. Kelihatan. Iya, Bu. Melek, Bu, melek. Ya. Oh Iya, ya. itu Ya. kelihatan. Kamu main. Baik semuanya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Kesopan nih.